Lahir dari keluarga sederhana di Surabaya, Imam Huzaini meniti jalan sunyi menuju panggilan hidupnya, pendidikan. Nama saya Imam Husaini. Saya lahir di Surabaya. Anak tengah yang tertutup, tapi penuh imajinasi. Dari patung ke papan tulis, Imam memupuk keterampilan sebelum akhirnya memeluk dunia pendidikan. Berbekal tekad dan dia siswa, dia tiba di Muara Banda tahun 1994. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Jadi kakak saya 1 orang, adik 1 orang. Saya yang tengah-tengah. Kebetulan kakak dan adik ini lebih senang di di perbengkelan bagian itu. Saya aja yang agak beda di pendidikan. Masa sekolah dulu saya tertariknya di bidang-bidang keterampilan, bikin karya-karya itu ya, kayak bikin patung, bikin yang kayak gitu-gitu, melukis yang gitu-gitu. Besar di Jawa ya, besar di Jawa. Jadi ke Kalimantan ini sejak tahun 94. Waktu itu saya kuliah ikatan dinas di ITS Surabaya. Itu setelah lulus sekitar di September 94. Kemudian di Januarinya saya langsung dikirim ke Kalimantan. Saya ditugaskan pertama kali menjadi CPNS itu di SMP Negeri 1 Muara Bada. Jadi sejak Januari 94 itu bertugas menjadi guru IPA di SMP Negeri 1 Muara Bada. Untuk di jenjang perguruan tingginya itu ngambil diploma 3 pendidikan fisika. Nah, kebetulan di sana itu kan lagi ada ikatan dinas. Nah, orang tua memang dari orang tua yang tidak mampu. Orang tua saya itu hanya bekerja swasta, menjadi supir gitu. Sehingga saya carilah alternatif yang sekiranya tidak memberatkan orang tua. Maka ambillah jurusan D3 Pendidikan Fisika di ITS Surabaya. Selama 3 tahun di situ dapat ikatan dinas, kuliahnya dibiayai sampai dengan lulus. Tapi persyaratannya setelah lulus itu ditempatkan di Indonesia Tengah maupun Indonesia bagian Timur. Nah, pas entah dibacakan apa undian kayak gitu. Saya kenanya di Kalimantan Timur di Kecamatan Muara Bada. Dari sana, ia mengabdi dan tak pernah menoleh ke belakang. Satu demi satu penghargaan ia raih, tapi baginya bukan itu tujuannya. Mendidikan karakter itulah hal yang tak ternilai. Ada lomba-lomba di bidang karya tulis. Nah, saya diamanai oleh kepala sekolah. Sebenarnya sih semua guru ditawari. Semua guru, ayo silakan yang mau ikut lomba, silakan bikin karya tulis. Namun sampai dengan hari akhir, hari H lomba itu rata-rata nggak ada yang bikin. Saya yang satu-satunya yang membuat. Akhirnya saya diikutkan di tingkat kabupaten. Di kabupaten juga semua sekolah ya harapannya seperti itu, ikut lomba itu. Tapi ternyata di kabupaten pun juga kurang lebih sama, peminatnya sedikit, hanya beberapa saja. Akhirnya saya yang lolos di kabupaten, juara 1 karya tulisnya di kabupaten. Diikutkan di provinsi, di tingkat provinsi tahun 2005 kalau nggak salah. Provinsi ikut mewakili Kutai Kartanegara melawan dengan kabupaten kota se-Kalimantan Timur. Ternyata ya qadarullah dapat juara 1 juga. Lanjut ke tingkat nasional. Tingkat nasional dengan 34 provinsi. Waktu itu di Bogor kalau nggak salah lombanya. Nah, alhamdulillah juga dapat juara 1.
nasional. Nah, dari situlah Dinas Pendidikan mungkin agak melirik beda, ini punya potensi. Akhirnya saya diminta untuk ikut tes kepala sekolah. Kalau pada saat kita mengajar ya, bagaimana supaya anak-anak itu bisa berprestasi, punya nilai yang baik, itu sih yang menjadi tantangan, gimana kita mengolah pembelajaran supaya anak-anak itu bisa paham kayak gitu. Nah, kita akan merasa senang kalau sudah anak-anak itu lulus tesnya bagus. Sama juga di kepala sekolah. Nah, di kepala sekolah bagaimana bisa memimpin anggotanya, guru, TU dan sebagainya itu supaya bisa semuanya ini bersatu padu untuk memajukan sekolah. Di bawah kepemimpinannya, sekolah tak hanya berprestasi, tapi juga tumbuh menjadi ekosistem pembentukan karakter baginya. Yang prinsip yang saya pegang itu, saya filosofinya filosofi tubuh bagi saya di pemimpin saya itu. Jadi saya tidak mau sendirian. Saya ingin semuanya terlibat, mulai dari yang tertinggi di kepala sekolah sampai dengan yang paling bawah, tukang sapu, tukang kebun, itu semuanya penting bagi saya. Tidak satupun saya abaikan. Itu saya rangkul semuanya, saya ajak. Dan saya minta kepada semuanya bahwa kalau ada satu yang merasa sakit, ya ibarat tubuh, tangan sakit, semuanya merasakan kayak gitu. Nggak bisa kita berjalan sendiri. Tidak ada yang jauh lebih penting dari yang lain. Ibaratnya orang bilang, oh jantung lebih penting. Saya bilang kalau jantung dilepas, mau nggak bisa sendirian bekerja, nggak akan bisa. Otak lebih penting, otak dilepas dari badan, nggak akan bisa apa-apa. Jadi semua bisa bekerja, itu karena keterpaduan tadi, menyatu. Sekolah adalah tubuh. Jika satu bagian sakit, semua ikut merasa. Tak ada yang lebih tinggi, semua harus satu irama. Ia tak ingin dikenang sebagai pemimpin yang hebat, tapi sebagai sosok yang mendengar, mengayomi, dan menyelesaikan masalah bersama.